Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mirsa Kilau Ramadan, keluarga besar SD Muhammadiyah plus Malang Jiwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari-hari Ramadan ini kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan berbagai rangkaian aktivitas yang insya Allah menjadikan nilai ibadah, kemudian bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab kelak. Jemaah, para pemirsa, arsyadakumullah, salah satu yang bisa kita amalkan untuk mengisi bulan Ramadan ini adalah sedekah. Dan di bulan Ramadan ini sedekah begitu luar biasa nilainya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil tentang keutamaan sedekah ini, panjenengan sekalian mungkin sudah banyak mengetahuinya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261 bahkan sedekah itu seperti halnya sebutir biji-biji yang kemudian manakala kita infak di jalan Allah maka akan tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkainya mengeluarkan 100 biji lagi. Artinya 700 kali lipat, dari 1 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Banyak dalil kemudian di antara hadis Nabi SAW tentang sedekah, bahwasanya sedekah itu bisa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk kita kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang kemudian di dalam perjalanannya kehausan, mendapati sebuah sumur, kemudian dia pun mendapati seekor anjing yang sedang kehausan. Si pemuda tadi turun ke dalam sumur itu, kemudian mengambil air dengan menggunakan sepatunya, kemudian memberi minum si anjing tadi. Maka Allah bersyukur kepadanya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, dengan bersedekah seperti itu. Sedekah pula bahwa di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah di bulan Ramadan seakan-akan seperti hembusan angin. Luar biasa Nabi dalam bersedekah. Apalagi keutamaan sedekah banyak sekali dalilnya. Bila wafat, bila meninggal anak Adam, dia meninggal seorang manusia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak soleh yang mendoakannya. Ya Allah, banyak sekali jamaah keutamaan sedekah. Kemudian manakala ya Allah, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Bisa jadi ada orang yang kemudian rizkinya sedang diuji oleh Allah dengan disebutkan rizkinya. Mungkin di kala pandemi ini tidak semua orang kemudian rizkinya lapang. Bagaimana cara dia bisa bersedekah? Nah, bisa kita lakukan dengan meniatkan sekecil apapun, yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah. Mungkin panjenengan di rumah, panjenengan di rumah punya ayam, punya peliharaan, memberi makan, niatkan itu sebagai sedekah. Panjenengan kemudian nun sewu, ada cacing merayap di halaman di kebun, kemudian panjenengan ambil, masukkan ke akuarium atau ke kolam ikan peliharaan anak-anak, insya Allah bisa jadi sedekah. Ya Allah, dengan ini mudah-mudahan bersedekah kepada makhlukmu. Kalau tadi kepada anjing, kemudian kepada peliharaan, memang seperti itulah kata Nabi di akhir hadis tentang seorang pemuda yang memberikan minum anjing tadi. Para sahabat bertanya, apakah dengan makhluk yang lain bisa mendapatkan pahala serupa? Kata Nabi, setiap yang memiliki hati, insya Allah ganjarannya akan serupa. Setiap kita berbuat baik kepada yang memiliki hati. Hati maksudnya di sini adalah hati yang seperti kita makan itu, bukan hati kolbu maksudnya. Kolbu itu hanya milik manusia,
hati yang kita makan. Setiap makhluk yang memiliki hati kemudian kita berbuat baik kepadanya, insya Allah itu juga akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat, pentingnya niat, sekecil apapun itu, sekecil apapun niatkan untuk sedekah. Panjenengan di jalan sedang berjalan kaki, nemu paku, panjenengan singkirkan, niatkan itu, ya Allah, dengan apa yang aku lakukan ini mudah-mudahan orang terhindar dari tertusuk paku. Kemudian panjenengan ada kerikil di jalan juga, mudah sekali untuk kemudian panjenengan tendang gitu kan, menuju ke pinggir. Niatkan juga sebagai sedekah, karena kalau tidak ditendang bisa jadi kerikil tadi kemudian terlindas oleh ban motor atau mobil, kemudian bisa melenting bisa melukai orang lain. Masya Allah, niatkan itu. Mudah-mudahan orang terhindar dari bencana dengan apa yang aku lakukan ini. Jadi niat itu penting. Bagaimana niat itu menentukan? Kalau tadi niat sekecil apapun menentukan, pun sebaliknya, hati-hati, jangan sampai kita juga salah niat. Jangan sampai kita juga salah niat. Kita bersedekah karena kita niat ingin dilihat orang, nah itu juga salah. Kita bersedekah karena kita keuh dengan tetangga, kita bersedekah karena sesuatu selain Allah, maka juga tertolak. Maka dari itu, nah ini sesuatu yang bertolak belakang. Sekecil apapun itu ketika niatkan lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai di sisi Allah. Tapi ketika niatnya salah, itu juga akan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, para pemirsa Hilal Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita untuk meluruskan niat dan meluaskan niat. Lurus dan luaskan. Lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi ta'ala, kemudian luaskan bagaimana apa yang kita lakukan ini bisa meluas manfaatnya. Jangan kalau bersedekah ke panti asuhan, niatkan, ya Allah, kepada anak-anak yatim, ya Allah, ini niat lillahi ta'ala kepada Engkau, ya Allah. Kemudian manakala anak-anakku nanti sudah yatim pula, sudah kita tinggalkan, sudah aku tinggalkan, mudah-mudahan juga ada yang menyayanginya. Kita sayangi anak-anak yatim dengan harapan ketika anak-anak kita sudah yatim pun akan ada yang menyayanginya. Kita luaskan niat kita lagi. Mudah-mudahan di antara anak-anak yatim ini nanti juga ada yang menjadi dai, menjadi ustadz-ustadzah, kemudian bisa bermanfaat ilmunya. Masya Allah, diluaskan niatnya. Menafkahkan, bersedekah ke lembaga pendidikan, bahkan mudah-mudahan lulusannya nanti juga ada yang bisa bermanfaat. Banyak sekali. Jadi kuncinya luruskan dan luaskan. Insya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi hamba-hamba yang dermawan, mudah untuk bersedekah, enteng untuk bersedekah, enteng dari sisi mental, juga enteng dari sisi rizki kita. Insya Allah rizki kita dimudahkan. Mudah-mudahan kita menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi penyambung bagi Allah untuk memberikan rizki kepada orang lain melalui wasilah kita. Pemirsa Hilal Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Di kesempatan kali ini, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Kalau ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan. Wa akhiru da'wana, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.